Langkah Kaesang mengikuti jejak dua kakaknya di dunia politik disambut pro dan kontra. Tudingan membangun dinasti politik pun mencuat saat putra bungsu Presiden Joko Widodo berniat meniti jalan politik. Fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan, masih mudahkah langkah menghadirkan dinasti politik di negeri ini? Sobat bisnis, inilah Fokus. Presiden Joko Widodo memang mengaku telah memberi pesan khusus kepada Kaesang sebelum mengikuti jejaknya ke kancah politik. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya nggak akan ikut-ikut. Ya. Munculnya dinasti-dinasti politik jelang pemilihan umum merupakan fenomena yang biasa terjadi sebagai upaya mewariskan kekuasaan kepada keturunan atau keluarga. Jika menilik sejarah, tradisi tersebut tak lepas dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme, di mana kekuasaan diturunkan dari hubungan darah. Meski telah merdeka dan menganut sistem demokrasi, nyatanya strategi dinasti politik masih marak terjadi hingga saat ini. Di tataran nasional, kita dapat menyebut dinasti Soekarno dan Soeharto. Sementara di regional, ada dinasti Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, sampai Bangkalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinasti politik merupakan sebuah privilege yang dianggap sebagai titik masuk atau pembuka jalan. Namun ternyata, tidak serta-merta kontestasi politik dimenangkan calon dari dinasti politik, walaupun jumlahnya sedikit. Sebagai contoh, dinasti Yassin Limpo dalam pemilu 2019. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo gagal lolos ke Senayan. Nah, bedanya kalau dalam konteks demokrasi, dinasti politik ini kan tetap tidak bisa serta-merta jadi ya, karena tidak mendasarkan pada hubungan darah gitu. Mereka tetap harus melalui proses kompetisi yang ditentukan oleh masyarakat. Apa itu? Ya pemilu dan pilkada. Nah, kalau di era Orde Baru, bedanya dengan era reformasi. Kalau di era Orde Baru itu kan dinasti politik relatif lebih lebih istilahnya lebih aman begitu, karena ya pemilunya semua ditentukan hanya oleh segelintir orang kan gitu. Praktik mengedepankan kekerabatan untuk meraih kekuasaan politik tak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat memiliki dinasti politik yang paling terkenal dalam sejarah memperebutkan puncak kepemimpinan Amerika Serikat. Ialah dinasti Kennedy, Bush, hingga Clinton. Di wilayah Asia, kita mengenal dinasti Kim yang memimpin Korea Utara sejak negara itu didirikan hingga turun-temurun sampai saat ini, di mana kepemimpinan dipegang oleh Kim Jong-un. Atau yang terbaru, kemenangan putra mantan Presiden Filipina pada 1965 hingga 1986, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. membangkitkan dinasti lama yang pernah berkuasa, Ferdinand Immanuel Edralin. Dinasti politik tidak selamanya buruk, ada sisi positif, manakala dinasti tersebut menghasilkan calon pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Dinasti politik pun bisa menjadi sarana dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Namun di sisi lain, dinasti politik menjadi masalah serius ketatanegaraan kita karena dinilai berdampak negatif bagi masyarakat sebab cenderung membuat marak korupsi, tidak demokratis, dan lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat. Sebagai contoh kasus korupsi dari dinasti Banten, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia bersama adiknya Tubagus Khairi Wardana alias Wawan yang terbukti memberikan suap 1 miliar rupiah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dalam kasus suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. Selain itu, kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang tersandung kasus gratifikasi.
Ayah Rita yang juga mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais, lebih dulu menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Firman Nur, peneliti BRIN, menilai dinasti politik di Indonesia menjadi lebih mencolok karena pengaruh elit partai dan orang terdekat. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menghasilkan dinasti politik koruptif. Nah, tapi kalau kemudian dia berkembang dalam lingkungan yang manipulatif, dalam lingkungan nepotis, dalam lingkungan yang antidemokratis, antidemokratik gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Justru dia menjadi booster bagi pelanggengan sebuah kekuasaan yang tidak bertanggung jawab seutuhnya kepada masyarakat banyak. Gitu. Firman berharap bahwa ada reformasi yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan kaderisasi, sehingga kader-kader yang maju dalam pemilihan umum merupakan kader-kader yang betul-betul memiliki kapabilitas dalam memimpin daerah. Hal tersebut juga harus dibarengi oleh sikap masyarakat yang sama-sama peduli dengan politik negeri, dengan meningkatkan literasi politiknya, sehingga dapat memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan misi memajukan daerah, bukan hanya memilih calon yang semata-mata lahir dari dinasti. Aturan terkait politik dinasti sesungguhnya pernah diatur dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Namun, pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 karena dinilai melanggar hak orang lain memberi peluang dalam kontestasi politik oleh Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, berharap lahir pengaturan yang menekankan persyaratan calon kepala daerah telah mengikuti kaderisasi partai sebelum mencalonkan diri, sehingga saat terjun ke masyarakat sudah betul-betul mengerti apa yang akan dilakukan. Nah, undang-undang kita perlu mengatur persyaratan untuk menjadi calon itu bukanlah sesuatu yang instan, tetapi ada persyaratan minimal sekian tahun berstatus kader partai dan sudah melalui proses kaderisasi di internal partai. Jadi kita ingin mendorong politik yang berproses. Dengan begitu, apakah masih mudah melanggengkan dinasti politik di Indonesia?